ada berita baru tentang Doi. Intinya, Doi itu lagi ngebahas tentang Pi Network yang listing di OKX. Di sini Doi itu ngekritisin kalau misalnya Pi Network itu kan sebenarnya cuma terkenal di kalangan para aunty-aunty, para uncle dan aunty. Padahal sebenarnya tuh lagi ada banyak nih project AI agent yang lagi naik daun dan lagi punya banyak banget user. Pokoknya kalau di berita ini, Pi Network itu dibilang kalau misalnya dia tuh ngincarnya kayak low tier gitu loh, low tier orang. Sedangkan kalau misalnya AI agent itu kan yang literally orang-orang yang emang udah pinter dan ngerti kripto gitu. Tapi kenapa itu nggak dilistingin? Sedangkan kalau misalnya yang tadi dilistingin gitu loh. Sampai-sampai ini CEO-nya Bybit ya, CEO-nya Bybit tuh bilang kalau misalnya dia ngelihat Pi Network itu adalah project yang kontroversial. Ya, dulu kan dia pernah di Forex nih. Dia tuh bilang banyak banget orang-orang tua yang nyampe demo kalau misalnya mereka tuh kehilangan duit mereka. Dan dia tuh nggak pengen kalau misalnya terlibat pada hal-hal yang kayak gini. Itu kenapa Bybit gak ngelisting Pi Network. Gimana pendapat lo guys? Coba dong komen di kolom komentar. Nah, gimana para pionir tanggapannya tentang postingan cuitan dari CEO-nya Bybit yang nggak mau melistingkan koin Pi di bursanya? Ya, kalau buat oma-oma dan opa-opo ya nggak masalah, ya nggak masalah. Memang Pi ini nggak bakalan listing, karena begitu ya. Nah, cuma yang menarik ini ya mungkin para pionir yang nggak terima dengan pernyataan CEO Bybit ini. Dia kan tadi mengatakan bahwa sampai ada oma-oma dan opa-opa yang demo ya, yang nggak mau sampai kehilangan duitnya gara-gara ini nggak jadi listing. Nah pertanyaannya, kita kan nambang koin Pi Network gratis, lalu apa gitu ya yang dirugikannya apa? Nah tapi di sini kasusnya kan beda. Ternyata di Cina pun memang kebanyakan oma-oma dan opa-opa ya yang menambang koin Pi Network ini. Dan lalu uang siapa? Uangnya kemana? Kok sampai takut kehilangan ya, sedangkan kita kan gratis gitu ya. Nah inilah yang selalu saya tekankan bolak-balik, karena kenapa saya selalu menentang GCV. Dengan adanya GCV banyak sekali oknum-oknum ya yang memanfaatkan momen tersebut, dan oma-oma opa-opa lah yang gampang diakali, yang gampang ya begitulah ya, ditipu. Tipunya gimana Bang Tenji? Sudahlah, seperti yang kita ketahui ya, kita nambang enak-enak gratis, akhirnya ya karena memang iming-imingi cair 1M, bisa barter dengan mobil, rumah, ini itu, harus registrasi, ini itu, keluar duit. Belum lagi yang percaya GCV, merelakan barangnya untuk dibarter, dibayar pakai koin ya. Ya meskipun masih belum pakai harga GCV, cuma ya ketika seseorang yakin ini koin pasti harga GCV, bayangin aja ya seperti yang sudah viral-viral, sembako ya, makanan, apalagi tuh kendaraan, mobil yang video-video tersebar itu ya kan, mereka merelakan barangnya untuk ditukar dengan koin, memakai harga GCV. Kalau enggak ya murah lah ya, bayangin. Sedangkan koin ini kan masih belum berharga. Nah itulah yang dikatakan, yang dimaksud oleh si CEO-nya Bybit ini, dan dia gak mau terlibat. Nah ternyata di Cina pun memang didominasi oleh oma-oma dan opa-opa. Nah disitulah kenapa saya selalu ya, saya ini bukan membenci GCV, bukan ya, tapi ya bebas lah ya, saya selalu menetralisir lah ya, agar nggak semuanya terjerumus ke sana gitu ya. Padahal kita ini bos, meskipun nggak pakai PT-PT, meskipun nggak pakai jasa-jasa apalah itu namanya, udah kita ini udah dikasih nambang gratis. Ketika saat nanti mungkin mau dibarterkan atau dicairkan, ya kita bisa melakukannya sendiri gitu loh ya. Sekarang mana, misalkan gini ya, mana bisa misalkan si Nicholas nih ya, si Nicholas oke, deal listing di beberapa bursa, harganya sekian ya, market yang tentukan. Lalu si PT ini apakah bisa dia mencairkan dengan harga GCV yang super miliaran itu, sedangkan di market harganya ya jutaan mungkin atau ratusan ribu, itu berapa? Nah kan masalahnya di situ ya. Jadi
banyak sekali yang komen ya, lu ngapain sih nyinyir sama GCV, lu ngapain sih benci sama GCV. Nah kalau GCV berhasil kan lu sendiri yang enak katanya. Nah meskipun GCV gagal nih ya kan lu gak rugi apa-apa. Nah kalau nurutin kayak gitu bos, itu berarti saya sama saja. Ya namanya juga ya konten kreator yang membahas Pi Network, ada pro dan kontra, biar semuanya itu seimbang ya. Kalau misal harga GCV jadi ya oke lah, mungkin saya menikmati. Cuma kalau gak jadi, aduh bayangkan saja ya, banyak sekali oma-oma dan opa-opa yang bakalan ketika harapannya udah setinggi, habis itu pleng, ya mana udah tua-tua lagi ya kan. Nah kita itu harus nggak boleh egois lah, nggak boleh egois. Nah jadi kenapa saya selalu ya membuat konten-konten menentang tentang GCV ya seperti itulah ya mungkin Anda gak ikut-ikut ya, tapi Anda mendukung GCV. Bang, saya dukung GCV tapi saya gak ikut-ikut PT ini PT itu ngeluarin duit, ya Anda gak masalah bos. Cuma yang lainnya kan kasihan ya. Yang penting kan kita sudah mengingatkan, diterima atau enggak ya terserah gitu loh ya. Nah nanti kalau saya dengan Pi Network dari dulu bos ya, dari dulu saya selalu nambang, saya selalu nggak ada masalah saya dengan Pi Network. Cuma yang jadi yang orang-orang itu ya, orang-orang ngatain Pi Network ini project halu, orangnya halu-halu semua ya, gara-gara GCV itu kan. Akhirnya kita yang nambang biasa aja ya, yang kontra dengan GCV ya, yang nggak mendukung GCV kena imbasnya kan, dikatain halu juga. Nah kan begitu, padahal nggak semua pionir setuju. Maksudnya setuju itu nggak mendukung GCV ya, karena memang bagi mereka yang nggak masuk akal ya. Ya masalahnya gini loh bos, kita ini gimana ya, kita ini udah nambang gratis gitu ya kok masa ya pengen langsung dapat miliaran gitu loh. Sekarang pertanyaannya gini bos ya, ini coba jawab nih ya buat para pionir, gini aja jawab. Kita nambang udah 6 tahun total, hitung aja udah ya. Sedangkan yang ditunggu-tunggu ya oleh oma-oma itu semua pionir ya adalah open network, open mainnet, yang dimana ketika itu sudah terjadi, nah disitulah akan boom. Saya yakin semuanya para pionir akan berbondong-bondong mencairkan, menjual atau membarterkan atau apalah itu istilahnya. Yang penting dia bisa merasakan hasil nambang dia ya. Apalagi kalau koinnya dihargai GCV, gak mungkin ada pionir yang menghold. Pasti semuanya ingin menjual, pasti semuanya ingin merasakan hasilnya. Buat apa? Buat testimoni, buat jejele cangkeme sing nyinyir-nyinyir ya kan, begitu kan. Ingin balas dendam, ini lo yang kamu katakan halu, ini lo saya bisa beli ini lo saya bisa beli mobil, ini lo saya bisa beli. Nah kan begitu kan tujuannya. Nah lalu siapa yang mau nampung duit esopo? Lalu bagaimana bisa harga koin Pi Network-nya stabil kalau semuanya berbondong-bondong menjual? Ya langsung anjlok lah kalau kena FOMO seperti itu bos ya. Ada kemarin yang mengatakan ya makanya harganya GCV biar koinnya itu harganya stabil. Lah mau stabil gimana ya, Anda jangan munafik ya. Ini satu koin 4 miliar, satu koin 4 miliar bos ya. Nih kalau GCV pasti dah Anda meskipun punya banyak duit pasti dijual, ingin merasakan hasilnya. Lah semuanya kalau menjual nih ya, semuanya kalau dibatalkan, siapa yang mau beli? Duit sopo ya, dibarterkan barangnya sopo ya.
Kan kita ini fokusnya ke duit gitu ya. Fokusnya ke duit yang lebih bernilai gitu loh, Bos. Nah, itu gimana? Masuk akal atau tidak? Jadi terserah lah ya. Sekarang mau yang masih GCGCV terserah ya. Yang jelas pokoknya fokus sekarang udah tunggu tanggal 20. Koinnya jangan diapa-apain ya. Jangan keburu-buru ditransfer ke bursa apalagi dijual atau udah di keep dulu aja ya.